are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipinah. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sekalipun secara virtual atau online, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara sekalian berada, kuasa Tuhan sanggup melawat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yustivianus Simangunsong. Mari terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan nanti. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di sepanjang minggu ini. Hari Selasa, jam 7 malam, buat seluruh guru-guru sekolah minggu, baik dewasa dan anak-anak, juga buat jemaat yang ingin ikut, boleh bergabung dalam pendalaman Alkitab yang akan dibawakan oleh asisten pendeta Samuel Prasetyo. Hari Rabu, jam 7.30 malam, ada ibadah doa. Saya mengundang kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipinah untuk sama-sama kita berdoa buat bangsa dan negara dan juga buat gereja kita tercinta. Hari Kamis, jam 6 sore, ada sekolah minggu untuk wanita senior. Hari Sabtu, saya mengundang kepada seluruh pemuda dan remaja yang ada di Gereja Baptis Indonesia Rosipinah untuk sama-sama kita ikuti Light Community jam 6 sore. Jangan lupa jam 6 sore. Hari ini jam 1 siang kepada seluruh panitia perancang, ketua, wakil ketua, dan penasehat. Jangan lupa ada rapat perancang untuk revisi program dan anggaran di tahun 2020-2021. Apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, kita percaya berkat Tuhan terus tercurah bagi anak-anaknya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur, boleh ditransfer di rekening yang tertera. Atau bisa dilihat dalam buletin yang dibagikan dalam WhatsApp grup Gereja Baptis Indonesia Rosipinah. Demikian Rosipinah News. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipinah, Minggu 7 Juni 2020. Saya percaya meskipun kita sedang berada di rumah masing-masing dan beribadah bersama-sama dari rumah, saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak untuk seluruh jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Mulutku mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dari rumah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau masih melayakan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, seluruh ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami gunakan hari ini. Biarlah tidak menjadi kendala Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian, segala pujian bagi Tuhan kita. Pencipta hidupku, pemelihara jiwa. Kau pencipta hidupku,
pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku, pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami akan naikkan pujian tinggi, nama-Mu dipuji. Bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Batas kekuatanku, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Benar ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami tinggikan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian jaminan mulia.
hatiku teguh sambil menunggu di dunia. Ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha Besar. Juru Selamatku Maha Besar. Juru Selamatku Maha Besar. Salam. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita percaya walaupun kita ibadah lewat aplikasi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya diberi tema dalam ibadah pagi hari ini, iman yang mengalahkan dunia. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami boleh kembali beribadah, memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam ibadah ini, pimpin ibadah ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah bagi kami, biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, hari ini saya akan bawa tema dengan judul iman yang mengalahkan dunia. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, jelas kebenaran firman yang kita baca ini. Yang mengalahkan dunia itu hanya iman. Orang yang percaya Yesus adalah anak Allah, itulah iman. Orang yang percaya Yesus anak Allah itu karena mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu bukan karena pilihan kita, tapi anugerah Allah bagi kita. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Kita mendapatkan anugerah saat kita bisa percaya. Tetapi nggak sampai di situ. Kita harus bertumbuh dalam iman karena dikatakan inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Pertanyaannya begini, apakah iman itu? Dan bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu bertumbuh dalam hidup kita? Supaya kita menjadi pemenang atas hidup ini. Jujur saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak mudah. Alkitab menulis bahwa kita ditempatkan seperti anak domba di tengah serigala. Saudara bisa bayangkan anak domba di tengah serigala?
Saya percaya dia stres, dia depresi, dia takut. Kenapa? Anak domba itu nggak punya kuku seperti cakar harimau atau singa. Dia nggak punya taring seperti binatang buas lainnya untuk melindungi diri dan untuk menerkam binatang lain sebagai makanannya. Dia nggak punya tanduk seperti kambing sebagai pelindung dirinya. Itulah keberadaan anak domba. Nggak punya apa-apa. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana anak domba itu mencari makan. Kalau dia bergerak, dia akan menjadi perhatian serigala dan menerkamnya. Dia minum, dia menjadi perhatian. Dia nggak bergerak, dia akan mati kelaparan, mati kehausan. Tapi dia bergerak, dia akan menjadi santapan serigala, beruang, dan lain sebagainya. Dia nggak bisa main, kenapa? Melompat-lompat, berlari, kenapa? Akan menjadi perhatian serigala yang lain. Dan itu akan membuat dia menjadi santapan serigala-serigala yang lain. Saudara, saya mau katakan hari ini, hidup kita seperti anak domba di tengah serigala. Tapi pertanyaannya, kenapa anak domba itu bisa berlari-lari, melompat-lompat, makan, tidur? Karena dia percaya ada gembala yang mengawasi dia. Ada gembala yang melindungi dia. Saudara, kita juga, Tuhan katakan kamu seperti anak domba di tengah serigala. Seperti anak domba, bukan anak domba. Artinya kamu gak punya kekuatan apa-apa. Kalau kamu tidak mempercayai bahwa Tuhan adalah perlindunganmu, Tuhan penjagamu, Tuhan mengasihimu. Jadi kalau orang percaya masih takut, masih khawatir, bingung, engkau kalah dengan anak domba. Amin. Makanya iman kita harus bertumbuh. Iman itulah yang membuat kita tidak takut menghadapi apapun, sekalipun banyak alasan untuk takut. Iman itulah yang membuat kita terus melangkah, sekalipun rasanya nggak mampu lagi. Karena mempercayai perjalanan hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ada Tuhan yang terus menjadi kekuatan, karena dia bukan hanya di sorga, dia ada di dalam kita. Dia bertindak saat kita mulai mengandalkan dia. Dia bekerja saat kita menyerahkan masalah kita kepadanya. Dan untuk bisa menyerahkan, untuk bisa tenang dalam situasi-situasi yang menakutkan, hanya iman yang membuat kita bisa seperti itu. Karena itu kita perlu bertumbuh di dalam iman. Saudara, Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mendefinisikan iman, dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apapun yang kita harapkan dasarnya iman. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak akan pernah melihat pertolongan dan mujizat Allah atas hidup kita. Imanlah yang mendatangkan mujizat. Imanlah yang mendatangkan kuasa atas hidup kita. Dan iman itu yang mengalahkan semua persoalan yang berusaha menghancurkan hidup kita, yang berusaha membuat kita takut. Tapi saya mau katakan, kalau engkau punya iman, tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu, yang membuat engkau gelisah, takut, cemas dalam hidup ini. Karena iman itu mempercayai Tuhan bahwa dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi iman adalah percaya Yesus itu adalah Tuhan. Percaya bahwa kita sudah dibenarkan saat Yesus mati di kayu salib. Iman itu percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kita saat kita lahir baru. Saat kita percaya kepada Tuhan. Dan untuk apa Roh Kudus di dalam kita? Dia mau menjadi sumber kekuatan kita supaya menghadapi apapun kita tidak dapat dikalahkan. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Karena itu kitab Ibrani menulis iman dengan kata pistis,
yang artinya ketekunan dan ketaatan. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang di dalamnya terdapat dua hal ini, ketekunan dan kekuatan. Dan itu akan menghasilkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita tidak dapat terkalahkan oleh dunia ini, oleh masalah apapun yang datang dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, asal iman kita bertumbuh. Ada 4 hal yang membuat kita bertumbuh di dalam iman yang mengalahkan dunia. Pertama, tekun dan taat di dalam membaca firman Allah. Katakan tekun dan taat dalam membaca firman Allah. Bukan hanya mentaati firman itu. Tekun, saudara. Ketika kita mulai tekun membaca firman, tekun di dalam memuji, menyembah, bersyukur kepadanya, terbangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Waktu kita membaca firman Tuhan yang sulit dimengerti, hikmat itu yang bekerja memberikan pengertian sehingga kita mampu memahami hatinya Tuhan. Saudara, firman Allah ini sebagai surat cinta Tuhan, tuntunan Tuhan kepada kita, bagaimana kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Surat kebenaran firman Tuhan ini adalah surat cinta Tuhan, supaya kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Itu yang membuat kita nggak perlu takut atas hidup ini. Amin. Kita tidak akan pernah bertumbuh dalam iman kalau kita nggak baca firman. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi nggak cukup hanya jadi orang Kristen, lalu ke gereja, tapi nggak tekun dalam baca firman. Lalu kita berpikir, aku kan sudah jadi pelayan, tapi nggak tekun dalam baca firman. Ketekunanmu membaca firman, ketekunanmu di dalam memuji dan menyembah Tuhan, itu yang membuat pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh dalam hidupmu. Dan kitab Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang kuat, hanya orang kuat yang mengalahkan musuhnya. Dan kalau kita kuat, kita tidak dapat terkalahkan. Caranya adalah mengenal Tuhan. Dari mana kita mengenal Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan. Tuhan jauh di sorga. Dengar, firman Allah itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, akan tersingkap pengenalan-pengenalan akan Tuhan. Cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan, semua akan dibukakan dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita tidak takut. Dalam Daniel pasal 3 ayat 15. Ini kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang buangan. Orang-orang Israel yang dibawa ke Babilonia untuk menjadi budak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Akibatnya, mereka menjadi orang-orang yang cakap, pandai, penuh hikmat, dan raja akhirnya memakai dia. Memakai mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi wakil-wakil raja yang membawai banyak gubernur dalam wilayah kerajaan Nebukadnezar. Banyak orang iri terhadap mereka. Masa budak menjadi wakil raja yang membawahi kita, yang mengatur kita, yang memimpin kita? Mereka nggak bisa terima. Orang asing, budak menjadi pemimpin, menjadi wakil-wakil raja pada waktu itu. Dan mereka berusaha menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mencari
kesalahan mereka, celah untuk menjatuhkan, tapi tidak mereka temukan. Kecuali dalam hal beribadah kepada Allah. Lalu mereka buat jebakan. Mereka buat patung raja yang begitu besar, megah, terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga. Dan ada satu peraturan yang mereka ciptakan untuk perangkap bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu peresmian patung itu, semua orang tidak terkecuali dari segala suku, kaum, dan bahasa. Pada waktu patung itu diresmikan, semua harus sujud menyembahnya. Jika tidak, mereka akan dibuang ke dapur api. Apa yang terjadi? Benar, jebakan mereka begitu luar biasa. Sadrak dan Mesak Abednego tidak mentaati perintah itu. Mereka tidak mau sujud menyembah. Sekalipun ada resiko yang mereka hadapi. Mereka bukan hanya diberhentikan jadi wakil raja, tapi semua fasilitas mereka diambil. Bukan hanya itu, tapi yang luar biasa, hukuman bagi orang yang tidak mentaati menyembah patung itu adalah dibuang ke dapur api. Dan ketika genderang itu dibunyikan, rebana, kecapi, gambus, ada perintah semua orang, tidak terkecuali siapapun dia dari segala suku, kaum, dan bahasa, harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi waktu genderang itu dibunyikan, ketika semua orang tiarap sujud menyembah patung itu, ada 3 yang berdiri tegak, mereka tidak sujud. Dan ini mereka laporkan kepada raja. Raja mendengar. Raja sangat mengandalkan 3 orang ini. Raja sangat mengasihi mereka, sehingga raja memberi kesempatan kepada mereka. Demi genderang, rebana dibunyikan, seruling dibunyikan, sujudlah menyembah kepada patung itu. Dan semua orang mata terarah kepada 3 orang ini, saudara. Raja kemudian berteriak, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar yang kudengar bahwa kalian tidak sujud menyembah patung yang telah kudirikan itu saat rebana, gambus, kecapi, seruling dibunyikan? Dengan lantang mereka menjawab, benar Tuanku. Sekarang aku beri kesempatan. Demi rebana, kecapi, seruling dibunyikan, sujudlah menyembah patung itu. Kalau tidak, maka engkau akan dicampakkan ke dalam api itu. Dan dengan lantang juga mereka menjawab, tidak ada gunanya Tuanku memaksa kami untuk menyembah patung dewa Tuanku. Sebab kalau Allah yang kami sembah mau menyelamatkan kami, dia pasti sanggup menyelamatkan kami. Tapi jika tidak, kami tidak akan pernah menyembah kepada patung dewa Tuhan. Saudara, sebuah keputusan yang lantang di tengah-tengah semua orang yang hadir pada peresmian itu. Semua telinga yang mendengar melihat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan raja di tengah orang banyak menjadi marah mendengar jawaban dari mereka. Dan dengan begitu tegas, raja memerintahkan untuk memanaskan api itu 7 kali lipat. Ini bicara angka sempurna, panas yang sempurna. Lalu mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan membuang mereka ke dalam api yang menyala-nyala itu. Karena itu peraturan yang sudah dibuat dan raja pun tidak bisa melanggarnya. Artinya mereka nggak mungkin bisa dilepaskan. Keputusan sudah diambil dan mereka harus masuk ke dalam dapur api. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang membuangnya dikatakan hangus seketika karena begitu panasnya api itu. Mereka dibuang dalam keadaan terikat, tapi api hanya memakan ikatan mereka. Karena dikatakan di dalam api itu mereka berjalan-jalan. Raja tiba-tiba berteriak di tengah orang banyak,
Bukankah 3 yang kalian buang ke dalam dapur api itu? Tapi mengapa ada 4? Yang satu seperti rupa dewa. Saudara, bukankah Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau? Waktu seorang benar, orang yang hidup dengan iman, orang yang hidup lebih mengutamakan perkenanan Tuhan daripada jabatan, daripada nama besar. Mereka rela kehilangan semuanya. Yang penting ada di dalam perkenanan Tuhan. Itu yang membuat Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan api itu tidak menghanguskan mereka, tidak membakar baju mereka, rambut mereka. Hanya ikatan kaki dan tangan mereka yang terbakar. Itu yang membuat mereka bisa bebas berjalan di tengah-tengah api itu. Dan ketika raja melihat, raja berkata, yang seperti ini, yang seperti tidak mungkin ada Allah lain yang bisa menyelamatkan yang seperti ini selain Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika raja melihat mereka berjalan, tiba-tiba raja memanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, kaliankah yang berjalan-jalan di tengah api itu? Benar tuanku, ternyata di hadapan Tuhan kami tidak bersalah. Saudara, apa yang terjadi? Raja berkata, keluarlah. Waktu mereka keluar dari api itu, semua mata memandang dengan terheran-heran. Kok ada orang yang dibakar dengan api, dengan panas maksimal, nggak bisa dibakar. Bajunya pun tidak terbakar. Ini satu yang luar biasa. Lalu raja berkata, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, karena tidak mungkin ada Allah yang bisa menyelamatkan sedemikian rupa. Dan mulai hari ini, siapa saja yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Karena tidak ada Allah yang demikian luar biasa. Saudara, perhatikan. Allah tidak janji bahwa Allah akan meluputkan kita dari api yang akan membakar hidup kita. Tapi saya mau katakan, kalaupun kita masuk, api itu tidak membakar kita. Mungkin engkau ada di dalam api pencobaan yang sangat besar hari ini. Dan engkau berkata, aku angus, aku habis, aku terbakar. Saya mau katakan, kalau engkau tetap mempercayai Tuhan dan engkau masuk di dalam ujian perapian itu dengan senyum dan percaya, engkau menyerahkan totalitas hidup, engkau lebih mengutamakan perkenanan Tuhan dari semua sarana yang kau punya, engkau akan melihat mujizat di sana. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kemudian raja mengangkat mereka sangat tinggi dan memuliakan mereka di hadapan semua orang. Haleluya. Mereka mengalahkan dunia. Dan semua orang, banyak orang-orang waktu itu menjadi percaya, sujud menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan termasuk raja sujud menyembah. Ini yang luar biasa. Kalau engkau menjadi pemenang hari ini, kau harus punya iman. Iman yang tidak mencintai apapun melebihi daripada Tuhan. Iman yang tidak takut kehilangan apapun melebihi ketakutan kehilangan Tuhan. Iman yang mempercayai Tuhan melebihi mempercayai dirimu kepada apapun. Engkau akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan, dan itulah kemenangan yang luar biasa. Tekun membaca firman, engkau akan mengenal Allah yang kau sembah, dan engkau tidak akan dapat beranjak dari sana. Engkau tidak akan dapat digeser dari sana, karena imanmu itu seperti akar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Amin. Yang kedua, untuk memiliki iman yang mengalahkan dunia, kita tidak cukup hanya membaca firman.
Tetapi kita perlu merenungkan firman itu. Merenungkan firman. Kata merenungkan firman sama dengan meneliti firman. Mempelajari lebih mendalam tentang firman itu. Itulah arti merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Dengan berbahagialah orang yang tidak duduk. Kita baca sama-sama saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini janji Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, untuk memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah kita perlu merenungkan firman itu. Memikirkan firman itu secara mendalam, meneliti firman, saudara. Itulah arti merenungkan firman. Amin. Kita harus merenungkan firman. Katakan, tekun merenungkan firman. Untuk membangun gaya hidup merenungkan firman, dibutuhkan rasa suka akan firman Tuhan. Maka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Rasa suka akan firman Tuhan. Untuk kita bisa suka akan firman Tuhan, dibutuhkan keputusan untuk mau belajar, meneliti firman Tuhan, memikirkan mendalam firman Tuhan, sampai akhirnya firman Allah itu menjadi kesukaan, menjadi kebutuhan akan hidup kita. Itu merenungkan firman Tuhan. Caranya gimana, saudara? Biasanya orang merenungkan firman Tuhan dengan cara meneliti firman dengan menggunakan pertanyaan. Ya, sesuai dengan ayat tadi, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dan lain sebagainya, ya. Yang tidak duduk di penjamu, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak layu daunnya, dan apa saja dibuatnya berhasil. Merenungkan firman. Buat pertanyaan-pertanyaan, lalu jawab sendiri. Misalnya, saudara, dari firman yang kita baca tadi, kita tulis apa isi perikop dari firman yang kita baca tadi. Apa isinya? Yang kedua, apa janji Tuhan dalam perikop ini? Ada nggak janji Tuhan? Oh, kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya akan berbahagia, saya akan berhasil. Jawab sendiri. Yang ketiga, sudahkah saya hidup seperti anak domba yang bergantung sepenuhnya kepada gembala? Dan yang keempat, aplikasi. Mulai hari ini, seperti apa saya harus hidup? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan katakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, saudara, engkau tidak bisa bahagia dari yang lain. Bahagia itu adalah rasa puas, rasa cukup, rasa tenang, ya, rasa tidak takut terhadap apapun. Itu bahagia. Dan bahagia itu terjadi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan.
Setelah kita renungkan, maka kita masuk hal yang ketiga. Nggak cukup direnungkan, tapi kita harus melakukan apa yang kita tahu dari perenungan itu. Kalau Tuhan tegur kita, misalnya, oh aku belum hidup seperti domba, saya masih selalu mengandalkan kekuatan saya, padahal saya tahu saya nggak bisa apa-apa, saya sombong. Nah, seringkali itu harus kita akui dan kita tinggalkan sikap-sikap yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia tidak pernah melihat datangnya keadaan baik. Itu kata Tuhan. Dia seperti pohon angus di padang gurun. Saudara tahu pohon angus? Di padang gurun lagi. Udah angus, masih terus dibakar. Dengan panasnya padang gurun. Nggak ada bahagia-bahagianya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman, dia akan bahagia. Dan yang keempat, melakukan firman Allah. Katakan, melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah. Lukas 6 ayat 46 sampai 49 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Katakan begitu. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara perhatikan. Yang keempat adalah melakukan firman Allah. Tuhan mengumpamakan, mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Inilah kebanyakan orang Kristen. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, tapi nggak taat. Tuhan katakan mengampuni. Kita katakan enak aja dia yang salah kok saya yang ampuni. Minta maaf dong baru saya bisa ampuni. Tuhan katakan kita harus benar. Kita bilang ya yang haram aja susah, apalagi yang benar. Udah, kita bukan malaikat. Apa yang bisa kita dapat sekalipun orang menderita, itu kan bagian kita, saudara. Makanya banyak orang korupsi, banyak orang mencuri, merampok, gak peduli orang menderita, yang penting dia puas. Kenapa? Karena mereka gak mau melakukan firman. Firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan katakan, kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Tapi kita kadang-kadang persembahan yang paling kecil kita ambil, kita serahkan. Kita berpikir kita yang menjaga hidup kita. Enggak, kita seperti anak domba. Kalau Tuhan enggak jaga, selesai. Serigala beruang akan menerkam hidupmu. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih jaga, karena dia mengasihi engkau. Tapi dia mau engkau mengasihi dia. Dan Tuhan katakan, orang yang mengasihiku melakukan firmanku. Bukan sekedar ke gereja, mentaati firmanku. Itu yang Tuhan katakan, aplikasi dari kita mengasihi Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Lakukan. Tuhan katakan, orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir tanpa dasar. Ketika datang air bah, banjir, badai melanda rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Hidup kita, saudara, seringkali kelihatan kuat kalau nggak ada persoalan. Tapi ketika ada persoalan, ada badai, tidak sedikit kita tinggalkan gereja.
tinggalkan rumah tangga. Ya. Cari wanita lain, cari pria lain yang lebih bisa memuaskan kita. Karena kita berfokus hanya pada diri sendiri. Tuhan katakan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika banjir melanda rumah itu, badai melanda rumah itu tetap kokoh. Karena dibangun di atas batu. Ini bicara orang yang mendengar dan melakukan. Jadi kalau kita mendengar tapi tidak melakukan, kita sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir tanpa dasar. Hanya tunggu waktu. Ketika masalah badai datang, kau hancur. Karena itu hari ini, kau harus membangun hidup di atas batu. Supaya badai apapun datang dalam hidupmu, engkau tetap kokoh, engkau tidak terkalahkan, engkau tidak terbawa arus. Engkau tetap kokoh, engkau menjadi pemenang atas apapun. Lakukan firman. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Jangan ada alasan, dia Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Jangan katakan tapi Tuhan ini terlalu berat. Karena waktu Tuhan katakan jangan takut, itu ada jaminan Tuhan. Aku yang akan menyelesaikannya anakku. Aku yang akan berperang dalam masalahmu anakku. Tuhan katakan jangan takut, sama seperti ketika kau punya anak. Mungkin SMA mau kuliah. Dia berpikir gimana saya bisa kuliah. Orang tua saya itu saya tahu gak terlalu mampu. Dan adik-adik saya masih ada, tapi saya pengen kuliah. Saudara, tapi satu saat seorang papa berkata, mungkin papanya berkata, nak, gak usah takut, papa ingin kamu kuliah. Kalau anak ini tetap mikirin bagaimana biaya dan sebagainya, itu anak bodoh. Artinya waktu papa katakan jangan takut, artinya papa akan berusaha. Bagian kamu lakukan niat hatimu. Kuliahlah yang baik. Papa akan cari uang untukmu. Tuhan juga begitu. Waktu Tuhan katakan jangan takut, itu ada jaminan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Dia yang menyelesaikan semua masalah kita. Dan yang terakhir, menyaksikan firman Tuhan. Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Panggilan setiap kita, orang percaya, adalah menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Kebesaran Tuhan yang kita sudah alami. Cinta Tuhan yang kita sudah alami. Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini panggilan Tuhan untuk setiap kita. Menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mari kita lihat, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 18-20. Saya bacakan kepada saudara. Bagaimana Paulus, seorang penjahat, seorang yang ingin membunuh pengikut Yesus dan orang percaya, kemudian Yesus menjumpai dia, menampakkan diri dan hidupnya berubah. Dan di dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak tantangan-tantangan yang dia alami, tapi dia terus menyaksikan. Dan banyak orang berusaha menghentikan apa yang dia saksikan, tapi dia terus menyaksikannya. Karena roh kesaksian itu ada dalam hidup orang percaya. Saya bacakan Kisah 4 ayat 18-20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya dalam nama Yesus. Tapi Petrus menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Saudara, Paulus diusahakan
atau dipaksa untuk berhenti dari persaksian. Kesaksian tentang siapa Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Dan dia berkata, tidak mungkin aku berhenti untuk bersaksi. Saksikan apa yang saudara alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan ketika saudara bersaksi, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami. Engkau telah berbicara di tengah kami dan mengajar kami bagaimana kami bertumbuh di dalam iman. Tuhan, ada 4 hal yang membuat kami bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman yang mengalahkan dunia. Pertama, membaca firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami. Materaikan ini dalam hidup kami, supaya kami boleh bertumbuh dalam iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita mengadakan doa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, mari kita baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaan, untuk penyertaan, untuk perlindungan, untuk segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit saat ini, oleh karena wabah COVID-19 ini, kami percaya Engkaulah gembala kami yang baik, tempat perlindungan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi tatanan kehidupan yang baru, new normal, mohon pimpinan dan tuntunan tangan pengasihan Tuhan, bagi Presiden Jokowi, bagi pemerintah, dan bagi seluruh pimpinan daerah, agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pimpinan tangan kuasa Tuhan. Dan lewat new normal ini, tidak menimbulkan dampak penyebaran virus yang lebih besar lagi, dalam gelombang yang lebih besar lagi. Kami mohon perlindungan yang daripada Engkau. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang selalu melindungi dan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, bagi orang-orang yang mungkin sedang mengalami kegoncangan ekonomi, mungkin bagi orang-orang yang sedang mengalami lemah iman oleh karena situasi kondisi ini. Bahkan kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis Tuhan. Kami berdoa, kami percaya kiranya penyertaan-Mu dan kasih-Mu menaungi mereka. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka kecukupan secara ekonomi, sehingga mereka sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya dan kami yakin Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan iman kami percaya
kami adalah domba-dombamu. Kami percaya Tuhan, gembala kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada akhirnya kiranya kebajikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, menyertai kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biar sukacita Allah selalu menaungi dan melingkupi jemaat kami dan seluruh rakyat Indonesia. Karena kami percaya Engkaulah gembala kami, sumber kasih karunia kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah yang telah kami selenggarakan. Kami percaya kami semua diberkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memimpin keluarga kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan menolong kami dalam segala pekerjaan dan bisnis kami. Tuhan melindungi kami dari segala virus-virus COVID yang masih ada di sekeliling kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali dalam hidup-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita yang percaya berkata, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.